Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Isya Amrin, NIM 1921211065. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang seorang pemikir Islam kontemporer dan seorang tokoh spesialis epistemologi, yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir pada tanggal 27 Desember 1935 di Virguik, Maroko Tenggara. Ia tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mendukung Partai Istiqlal. Ia mengenyam pendidikan formal pertama kalinya di Huroh Watoniyah tahun 1951 sampai dengan 1953. Setelahnya, ia belajar di sekolah lanjutan milik pemerintah di Casablanca. Setelah kemerdekaan Maroko, ia melanjutkan studinya setingkat diploma di Sekolah Tinggi Arab dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Jabiri juga pernah berkecimpung dalam dunia perpolitikan. Hingga dari politik itu, ia dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 1964 karena ia dituduh berkonspirasi melawan negara melalui Partai Istiqlal. Pada tahun yang sama, beliau keluar dari penjara dan memulai berkelana dalam dunia pendidikan secara serius. Namun sebelum ia dipenjara pada tahun 1959, ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Damaskus Syria pada bidang filsafat, dan kebetulan saat sedang bergulat dengan dinamika pemikiran intelektualnya, dunia Arab sedang mengalami goncangan-goncangan identitas atas berbagai persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh kaum modernis. Dengan latar belakang inilah Al-Jabiri hadir dengan membawa pemikirannya untuk memberikan solusi atas kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Pada awal pemikiran Al-Jabiri secara khusus mengkritik permasalahan formasi nalar Arab Al-Jabiri, yang pada kesimpulannya beliau membagi pada 3 klasifikasi epistemologi, yakni bayani, burhani, dan irfani. Adapun kritik struktur nalar Arab diarahkan pada 3 unsur, yaitu kritik nalar epistemologi, kritik nalar politik, dan kritik nalar akhlak, yaitu yang kita bisa lihat dari beberapa kitab karyanya. Contohnya Takwin Al-Aql Al-Arabi atau Formasi Nalar Arab yang mulai terbit pada tahun 1984 Masehi. Tetapi itu tidak berhenti di situ saja. Pada kesempatan lain, beliau juga memperhatikan masalah kajian Al-Quran yang menjadi objek utamanya, yaitu contohnya pada pendefinisian ulang Al-Quran. Dalam pendefinisian ulang Al-Quran ini, beliau mengutip definisi Al-Quran dari ulama klasik terdahulu. Semisal Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang membacanya dinilai ibadah. Tetapi secara khusus, menurut beliau, bahwa definisi demikian memuat tujuan-tujuan yang dogmatis dan ideologis, hingga beliau sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran lebih dari definisi di atas adalah nas yang mengalami beberapa fase yang terbentuk pada masa dakwah Nabi selama kurang lebih 23 tahun, yaitu sejak pertama kali Nabi menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Dari kesadaran hubungan antara misi dakwah Nabi dengan Al-Quran mendorong Al-Jabiri untuk mengeksplorasi hubungan tersebut. Oleh karena itu, menurut Al-Jabiri bahwa metode yang paling tepat untuk memahami hal tersebut yaitu menggunakan susunan Al-Quran berdasarkan tartib nuzuli, yang tidak lain tujuannya adalah untuk menjadikan Al-Quran kontemporer untuk dirinya sendiri dan kontemporer untuk masa kekinian. Dalam bukunya yang berjudul Nahnu wa As-Surat, Al-Jabiri menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu membersihkan Al-Quran dari selubung ideologi, pembacaan yang objektif, dan pembacaan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengenai pembebasan Al-Quran dari kepentingan ideologi, karena
Seperti yang kita tahu bahwa pemaknaan Al-Quran dari tafsir tidak luput dari yang namanya kepentingan mufasir pada masanya. Bisa berbentuk ideologi, kemudian kepentingan antar golongan, dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua, pembacaan objektif. Metode ini dapat dicapai dengan cara yang disebut oleh Al-Jabiri sebagai faslu anil makru'ul qori, yang artinya seorang pembaca harus melepaskan diri dari pengaruh objek terbaca. Ada beberapa langkah yang dapat memperkuat pemaknaan objektif terhadap Al-Quran, yaitu pendekatan struktural, analisis historis, dan kritik ideologi. Setelah melalui pemaknaan yang objektif, langkah yang selanjutnya adalah pembacaan lanjutan. Melalui langkah ini diharapkan teks menjadi kontemporer untuk pembaca. Disinilah diperlukan pembacaan yang berkelanjutan atau al-istimroriyah, di mana seorang pembaca harus berhubungan secara berkelanjutan dengan makna objektif dengan menjadikan kekinian kita sebagai pijakannya. Nah, dari ketiga langkah di atas harus dilakukan secara seimbang agar pembacaan terhadap Al-Quran dapat dipahami dan bermanfaat, yang berarti untuk kehidupan sekarang tanpa harus melemparkan teks tersebut jauh dari dirinya dan tidak terpengaruh oleh ideologi para mufasir masa lalu, agar kita sebagai pembaca mampu mendapatkan keautentikan Al-Quran sebagai teks murni dan dapat dibumikan di era kekinian, yaitu yang kita sebut sekarang adalah Al-Quran Sholih likulli zaman wa makan. Dan dari situ diharapkan umat Islam mampu menjadikan Al-Quran kontemporer sepanjang masa dengan langkah metodologis al-fasl dan al-wasl seperti didengungkan oleh Al-Jabiri. Untuk selanjutnya, segala sesuatu diserahkan kepada pembaca untuk melakukan kontekstualisasi terhadap Al-Quran demi menemukan jawaban atas problematika kontemporer. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.